Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas. Alhamdulillah kita sampai di pembelajaran yang cukup asik, cukup mudah, tidak terlalu sulit, yaitu adalah statistika. Tapi nggak sulitnya matematika tetap aja kan. Kalau kita nggak ngerti ya jadi susah. Oke, ada 3 pembahasan tentang statistika yang akan kita bahas, yaitu tentang mengumpulkan data, menyajikan data, menafsirkan data. Harap disimak dengan baik dan cermat. Oke? Yuk, kita bahas tentang yang pertama, yaitu mengumpulkan data. Ada berbagai macam cara kita untuk mengumpulkan data. Nah, matematika berguna sekali bagi kehidupan kita semua. Untuk mendapatkan data yang pertama, cara yang pertama adalah cara pencatatan langsung. Ya, data-data yang kita temukan, kita gunakan dalam hal penelitian ataupun menghitung sesuatu. Nah, cara yang pertama untuk mengumpulkan data adalah pencatatan langsung. Misalnya, Bapak atau Ibu guru ingin mengetahui berat badan siswanya. Nah, cara ini yang biasa digunakan yaitu timbangan yang ada langsung. Anaknya disuruh nimbang tuh berapa kilogram, dicatat dia datanya dikumpulin. Misalnya si A beratnya 30 kilogram, si B beratnya 40 kilogram, dan seterusnya, sehingga akan terkumpul data-data yang begitu akurat. Cuman kelemahan dari cara mengumpulkan data secara penyataan langsung membutuhkan waktu yang cukup lama. Kenapa? Pasalnya kita harus mencatatnya satu-satu secara langsung. Seperti itu. Oke. Dan lagi yang kedua yaitu mengumpulkan data dengan cara wawancara. Nah, cara ini sebenarnya digunakan saat kita butuh data yang berupa jawaban singkat ataupun jawaban yang lebih mendetail. Nggak mungkin kan kalau kita nanya berapa berat badan kamu, nah belum tentu dia ngukur sesuai dengan timbangan, bisa aja dia mengarang. Tapi penggunaan mengumpulkan data dengan cara wawancara ini bisa kita tanya, misalnya apa hobinya, gitu, apa hobi kamu, apa kesukaan kamu, apa makanan favorit kamu, sehingga nanti kita ketemu di kelas ini, di kelas misal di kelas 6 ya, ada siswa yang suka makan mie sebanyak 0, yang suka makan nasi goreng, nah skor sekian 7 itu. Diwawancara satu persatu. Nah, cara ini juga memang membutuhkan waktu yang cukup lama ya, dan biasanya tidak hanya digunakan untuk satu pencatatan, maksudnya tidak satu pencatatan jawaban wawancara ya, tapi bisa jadi banyak soal-soal yang diberikan kepada siapa orang yang mau kita ambil datanya. Boleh sih cuma satu, misalnya kita tanya hobinya apa gitu, tapi ya ngapain juga kalau cuma hanya satu doang gitu kan, langsung aja sodorin yang banyak. Oke, ini sebenarnya beberapa cara ya mengumpulkan data, sehingga data-data tersebut bisa kita gunakan, kita pakai dalam rangka untuk menghitung sesuatu atau menyimpulkan sesuatu gitu. Nah, yang ketiga adalah lembar isian. Nah ini lebih 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 rumit lagi bagi si
orang yang mau mengumpulkan data. Lembar isian ini tapi juga bisa memudahkan, mengefisiensikan waktu. Misalnya dibuat kertas tulisan nama, hobi, berat badan, makanan kesukaan, dan lain-lainnya. Karena si orang yang mau mengumpulkan data butuh data-data tersebut untuk bahan penelitiannya dia, untuk bahan pengumpulan datanya dia. Dan selembar kertas lembar isian ini difotokopi yang banyak tuh, di kopi yang banyak. Misalnya dia butuh data 30 orang. Nah, 30 orang itu dikasih lembaran ini untuk diisi. Udah kan, tinggal dikasih aja, terus ditunggu beberapa saat balik lagi ke dia. Jadi ya nggak satu-satu harus catat langsung berapa timbangannya, berapa tinggi badannya, ataupun diwawancarai dulu apa hobinya, apa makanan favoritnya. Pak, emang buat apaan sih Pak kita ngumpulin data seperti itu gitu? Oke, tin dulu ya, nanti akan dijelaskan dulu ya dasar-dasar tentang statistika. Bapak nggak langsung nunjukin, oh ini fungsinya untuk ini loh, oh ini fungsinya untuk ini loh gitu. Oke, selanjutnya ya, ini gambaran singkat saja tentang mengumpulkan data dalam materi statistika. Terus ketika data-data yang kita dapat sudah dicatat, yang kedua persoalannya adalah kita sajikan datanya, menyajikan data. Nah, di sini nih misalnya teman-teman dapat tugas untuk mengumpulkan data berat badan siswa 5 orang misalnya ya. Misalnya didapatlah data berat badan 40 kilo, 41 kilo, 40 kilo, terus 42 kilo, terus satu lagi 40 kg lagi. Oke, nah menyajikan data ini banyak ragamnya, banyak bentuknya gitu teman-teman, banyak bentuknya. Nah, pertama itu bisa dibuat dalam bentuk tabel. Seperti apa Pak? Di sini ditulis data berat badan. Data huruf besar. Ini data berat badan murid. Oke, terus bikin tabel. Nih. Set, itu kan berat terus turus. Apa itu turus? Kemudian banyak. Ini hanya gambaran singkat saja ya, teman-teman. Oke, di sini berat ya, kan ada 40 kilo, 41 kilo, 52 kilo. Oke, terus itu kita terus 1, 2 gitu kayak pemilu. 40 kilo ada berapa? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti banyaknya 3. 41 kilo ada 1, banyaknya 1. 40 kilo ada 1, terusnya 1, seperti itu ya. Cara penyajian data yang pertama adalah dengan tabel. Oke, selanjutnya cara penyajian data yang selanjutnya adalah dengan diagram. Nah, dengan diagram ini banyak ragamnya juga. Menyajikan data dengan diagram yang pertama ada yang namanya diagram gambar. Nama lainnya adalah piktogram. Piktogram ya. Kemudian ada lagi diagram yang kedua adalah diagram batang. Yang ketiga ada lagi diagram garis.
Selanjutnya ada lagi yang namanya diagram lingkaran. Oke. Ada lagi nggak ya diagramnya ya? Oke, sementara hanya itu dulu tentang statistika kita. Nanti kita lanjut di video selanjutnya ya. Mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mataps, matematika tanpa batas.